Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebat kelas 2. Berjumpa lagi dengan Bu Indah. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, gunakan masker saat keluar rumah, serta hindari kerumunan ya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengawalinya dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Amin, berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa, anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini, anak-anak seperti biasa, kita tepuk di rumah aja ya. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Nah, anak-anak juga masih ingat kan bagaimana tepuk PPK? Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK ya. Nah, hari ini anak-anak memasuki tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Anak-anak tolong buka dulu ya buku paketnya dan disimak baik-baik videonya. Nah, pada pembelajaran yang keempat, anak-anak disimak baik-baik ya. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. WC umum yang kotor harus dibersihkan. Disimak baik-baik ya anak-anak. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Nah, anak-anak, sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih seperti teks bacaan tadi? Nah, yuk kita simak ciri-ciri WC umum yang tidak bersih. Nah, gambarnya adalah seperti itu. Bagaimana ciri-ciri sesuai gambar tersebut? Yang pertama, ada sampah berserakan dan bau. Lalu, airnya menggenang. Yang ketiga, kotoran tidak disiram. Dalam kloset kotorannya tidak disiram. Lalu, temboknya retak atau berlumut. Dan anak-anak pastinya juga sudah tahu ciri-ciri yang lain ya. Nah, anak-anak, membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan, anak-anak? Iya, pinter. Ada, ini kan sabun batangan ya. Nah, keterampilannya yaitu bisa dijadikan bentuk bunga, ada bentuk ikan, ada bentuk kura-kura, ada bentuk hewan, ada yang dibentuk menjadi mobil-mobilan dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh hasil karya pemanfaatan dari sabun batangan. Nah, tahukah kamu cara membuat hiasan dari sabun batangan seperti yang sudah Bu Guru berikan gambar tadi? Dan apa saja alat dan bahan yang digunakan? Nah, yuk kita simak.
Alat dan bahan yang pertama ada pensil, lalu ada pahat ukir atau pisau atau pemes aja ya. Kalau pisau itu biasanya anak-anak nanti ya berbahaya, jadi gunakan alat yang kecil saja dan tidak membahayakan anak-anak. Dan pastinya adalah sabun batangan. Nah, cara membuatnya adalah sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Lalu ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. Lalu jika pahat ukir tidak ada, bisa gunakan pisau. Nah, anak-anak jangan gunakan pisau ya, gunakan pemes atau bahan lain atau alat lain yang tidak membahayakan. Nah, berhati-hatilah menggunakan pahat atau pemes agar tidak terluka. Haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Nah, dan yang terakhir adalah hiasan selesai dan siap dipajang. Nah, ini anak-anak, berhubung anak-anak belajar di rumah, anak-anak bisa meminta bantuan bapak ibu di rumah. Dan anak-anak jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas tersebut dengan mandiri, karena anak-anak kan belajarnya di rumah, jadi anak-anak tidak boleh semuanya dikerjakan oleh orang tua. Nah, ini adalah sabun batang. Sabun batang itu bentuknya seperti balok. Sabun batang berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Nah, seperti ini. Benda yang berbentuk balok selain sabun adalah almari, ada brankas, ada kardus, ada penghapus, ada apalagi anak-anak, ada kulkas dan lain sebagainya. Pastinya anak-anak sudah tahu ya. Nah, pola susunan balok yang sudah Bu Guru maksudkan tadi yaitu seperti ini. Nah, ada balok yang tidur, ada balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, dan lain seterusnya. Itu merupakan pola gambar. Ini pola gambar dari susunan balok. Jadi balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri. Selanjutnya otomatis balok tidur lalu balok berdiri. Seperti pola gambar pada pembelajaran subtema sebelumnya. Nah, sekarang Bu Guru berikan contohnya. Tentukanlah bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Nah, nomor 2. Ada balok tidur, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, lalu balok tidur, balok berdiri. Jadi mengikuti pola yang ada sebelumnya. Sekarang contoh yang ketiga adalah balok berdiri, balok berdiri, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, balok berdiri, balok berdiri, balok tidur. Jadinya di sini balok tidurnya, balok berdirinya ada 3, lalu balok tidurnya 1, balok berdirinya 3, balok tidurnya 1. Jadi anak-anak tinggal menyesuaikan pola sebelumnya. Anak-anak bisa ya? Ya, hebat nih anak-anak. Nah, sekarang pada pembelajaran yang kelima, itu coba anak-anak perhatikan gambar. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar komplek. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Taman merupakan contoh dari tempat umum. Nah, ada percakapan antara Dayu dan keluarga. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah.
Nah, dari percakapan antara Dayu dan Ibu, anak-anak pastinya sudah paham ya maksud dari percakapan ini. Nah, coba anak-anak jawab pertanyaan. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Pinter, mereka membicarakan manfaat kerja bakti. Pertanyaan kedua, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Nah, pinter, kerja bakti membuat pekerjaan cepat selesai, terjalin silaturahmi, terjadi kerukunan, dan pekerjaan pastinya menjadi lebih ringan. Pertanyaan yang ketiga, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Ayo anak-anak, pernah apa belum? Pastinya anak-anak sudah pernah ya. Pertanyaan keempat, apa yang kamu lakukan saat kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Apakah kamu hanya melihat? Pastinya tidak, anak-anak pasti membantu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Iya pinter, taman akan menjadi kotor, rusak, dan bau. Anak-anak mau taman yang indah itu jadi rusak? Pastinya tidak dong. Jadi anak-anak tolong selalu jaga kebersihan ya. Nah, anak-anak temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, itu jawabannya adalah kerja bakti. Sudah Bu Guru beri tanda. Yang kedua, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru, namanya adalah daur ulang. Dan yang ketiga adalah pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun, artinya adalah tata kota. Jadi diingat-ingat, suatu bentuk kegiatan bersama menyelesaikan pekerjaan itu namanya kerja bakti. Lalu, proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru itu namanya daur ulang. Serta pola perencanaan untuk sebuah kota dalam pembangunan itu namanya tata kota. Paham ya? Nah, sekarang anak-anak tolong simak ya. Ada bacaan perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak. Tapi jangan pula anak-anak menginjaknya dengan sengaja ya. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Nah, anak-anak coba perhatikan nih. Ada gambar masyarakat sedang melakukan kerja bakti kan? Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota selain kerja bakti? Apakah kamu mengerti isi gambarnya maksudnya apa? Informasi apa yang anak-anak peroleh dari gambar ini? Iya, mereka sedang melakukan kegiatan kerja bakti di taman kota. Ada yang memotong rumput, ada yang mengumpulkan sampah, ada yang menyiram tanaman, ada pula yang mencangkul. Nah, dari gambar tersebut, cara menjaga kebersihan taman kota yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar taman, lalu ikuti aturan yang ada, serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar taman. Nah, anak-anak, kerja bakti tadi itu mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lainnya? Pasti tahu dong. Nah, Bu Guru beri contoh ya. Ini
ada sholat berjamaah, ada kegiatan musyawarah, ada pula contoh lain, ada ronda, kerja bakti, serta gotong royong, dan pastinya anak-anak contoh lainnya anak-anak tahu ya. Nah, sekarang anak-anak, kegiatan apa yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Nah, contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar, yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama tetangga. Yang kedua, yaitu bermusyawarah memilih ketua RT. Lalu, merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga, mengadakan ronda malam, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, serta beribadah bersama tetangga sesuai agama masing-masing. Paham ya anak-anak ya? Tadi sudah Bu Guru berikan contoh gambarnya. Nah, anak-anak, sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Lalu kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan dengan warga sekitar? Pastinya banyak sekali. Anak-anak harus dilatih sejak dini untuk selalu melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat ya. Nah, anak-anak, amati kembali nih gambar di bawah ini. Ada gambar salah satu anggota di masyarakat itu melakukan kegiatan kerja bakti di taman kota dengan menyiram tanaman. Nah, menyemprot dengan tangki semprot atau menyiram tanaman dengan tangki membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan? Ya, melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya kamu sudah bermain menggendong teman, pasti ingat ya. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerak dasar sit up. Seperti apa sit up? Yuk kita lihat. Ini adalah gambar sit up. Sit up itu adalah bagaimana? Ayo anak-anak. Iya, caranya masih ingat apa tidak? Sesuai gambar itu, sit up itu pertama, anak-anak tidur terlentang, kedua tangan lurus di samping badan. Lalu dengarkan aba-aba peluit dari guru. Bangun dari posisi terlentang sampai posisi duduk. Lalu ketika posisi duduk, tepukkan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Lalu kembalilah tidur terlentang dengan kedua tangan seperti sikap semula, yaitu berada di samping badan. Lalu lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5-10 atau semampunya. Ini adalah gerakan sit up dari posisi tidur terlentang lalu duduk gitu. Itu namanya sit up. Nah, pasangan yang paling banyak melakukan sit up, tepuk tangan adalah pemenangnya. Ini adalah kegiatan permainan sit up saat belajar di sekolah. Nah, karena anak-anak belajar di rumah, jadi anak-anak melakukan kegiatan pemanasan atau kegiatan permainan dan kegiatan melatih otot seperti sit up itu dilakukan di rumah aja ya. Nah, setelah anak-anak mempelajari pembelajaran tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5, anak-anak sekarang mendapatkan tugas dari Bu Guru. Tugasnya yang pertama, kerjakan soal halaman 186 nomor 4 dan 5 beserta gambarnya. Itu anak-anak kerjakan pola balok ya. Lalu yang kedua, buatlah kreasi dari sabun batangan. Anak-anak bisa meminta bantuan Bapak, Ibu, atau Bu Guru les atau kakaknya untuk membantu anak-anak membuat kreasi dari sabun batangan. Tapi anak-anak juga harus membantunya, serta anak-anak jangan melimpahkan semua pekerjaan kepada orang lain ya. Dan yang ketiga, sebutkan tempat-tempat umum yang kalian ketahui. Seperti yang sudah Bu Guru contohkan tadi, itu ada WC umum, ada taman kota. Nah, anak-anak coba sebutkan contoh-contoh lain, yaitu contoh-contoh tempat umum. Jadi, nanti tolong anak-anak kerjakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan mandiri. Untuk tugas yang nomor 2, nanti anak-anak kirimkan foto saat anak-anak
membuat kerajinan dari sabun batang dan hasilnya. Nah, anak-anak, semoga dari video pembelajaran Bu Guru hari ini bermanfaat buat kalian ya. Ingat, semangat mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mandiri. Semangat mengerjakan tugas anak-anak hebat kelas 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran hari ini. Nah, hari ini anak-anak sudah mempelajari banyak materi, yaitu tentang apa? Pola, gambar, lalu tentang ciri-ciri tempat yang tidak bersih, lalu bagaimana mengatasinya, lalu sikap-sikap yang harus dimiliki dalam bermasyarakat atau di tempat umum, dan lain sebagainya. Anak-anak, nanti tolong pelajari kembali pada pembelajaran 4 dan 5 ya. Nah, burung dara, burung cendrawasih, asalnya dari Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. See you.